Kalau macam-macam siap dilakukannya. Belajar pejabat. Ya, mantap mantap. Buka Van. Assalamualaikum. Promosi dengan di agama lain. Ayo, ayo Mas apa yo? Udah masuk aja dulu. Ini saya kuotanya habis ini itunya aja ya baru buka tuh orang. Udah dong. Beli dulu bentar dong. Sok. Ada orang sakit dibantuin, ada orang kesusahan diberinya duit, ada orang sakit diberinya duit, ada orang kehilangan kasihnya. Kuotanya mana? Ada kelakuannya Oh, itu. sembahyang, atau judi mau, minum arak mau. Nah orang ini satu saat nantinya Masa sambil ada duduk harapan, gitu. ada harapan tidak Istrinya. pasti juga ada harapan bisa ditarik oleh Allah, Pertanyaan. bisa ditarik Jauh. dengan pemurahnya. Tuh ada rujak gede tuh. Oh, diajak bubuk ya. Terima kasih rekan-rekan dari Rumah Sakit Zam-Zam. Hari ini kita akan seperti yang kemarin saya sampaikan di sore hari. Hari ini kita akan memberikan sedikit sosialisasi atau pemaparannya dok ya mengenai yaitu stem cell. Dimana pada hari ini dok yang hadir adalah teman ada Bu Ratna dan Pak Budi dari keperawatan. Mana berat? Kemudian Mas Winda dari Kantaran, kemudian Mbak Indra dari laboratorium, dan Pak dari rekam medis, dan kebetulan ada rekan kita, ada Mas Adik, dan Mbak Putri sama Mbak Mutia dari Mana putih? yang orang beres. Yang bayar gaji. Ya, kebetulan juga satu lagi rekan saya Pak Dimas sebelah sana dok dari marketing. Kebetulan nanti hari ini ada Dokter Nur ya. Dokter Putri boleh disampaikan. Kebetulan nanti ada dokter kami dok dari Dokter Putri yang nanti akan hadir pada hari ini. Dokter umum, dokter Kesmik kita dokter. Dokter Kesmik kita. Kesmik itu salah satu bagian dari rumah sakit yang mendata tentang BPJS dan Oh. tapi beliau juga kebetulan berpraktek di bidangnya. Nah, satu untuk semua kebetulan. Berarti doktermu ada berapa? Di sini ada 5 ya, 6 ya, Oh, satu 6 baru dokter. yang dokter Oh 7. dokter Nur tidak masuk loh. Enggak. Enggak, dia tahu kan dia yang gaji jadi dia apa? 7. Tambah satu lagi. Kenapa dok? Dokter Nunung. Baik, mungkin itu. Jadi satu hal yang tidak prediksikan ya. Saya berjalan, ternyata juga di perjalanan di ada juga macet-macetnya di sini gitu ya. Kalau udah macet udah berhenti gitu. Tapi itu alasan saya aja sih. Ya harusnya seseorang yang profesional ya pasti sudah mengukur waktu ya.
lain aja utang malah simsel lagi. Itu ya yang nggak tahu lah BPJS ya. Memang sudah ada kunjungan kepala BPJS ke SCCR. Sudah ada kunjungan. Cuman ya kunjungan kami aja, asal jangan diutang baik. Kalau cash boleh. Dan sekarang kalau rumah sakitnya diutang, lah kita penyelenggara bisa diutang juga. Babak belur ya kita, ya kan? Nah seperti itu. Tapi tidak tahu nanti apakah ada, mah tidak tahu ya. Tapi ini kunjungan kita aja. Oke, boleh. Ya kalau di Cirebon ya di klinik saya ada ya. Tapi kalau nanti harga mah hampir sama aja. Rumah sakit sini oh sudah 2 tahun. Apa autoimunnya Pak? Keluhannya di mana? Di booster namanya dia. Kalau yang 150 nggak usah diulang kalau itu ya. Cukup sekali itu. Itu sih nggak usah diulang. Orang sudah banyak banget yang dimasukinnya. Kalaupun diulang ya mungkin kalau artis ya palingnya 5 tahun 6 tahun ya diulang nggak apa-apa mereka. Jadi ya kenapa sih mereka mau mulai itu ya karena memang secara keuangan mereka nggak masalah ya kan. Bayangin aja bayar 150 artis tuh ya kecil aja sekali manggung per 100 beres lah 150 betul nggak kira-kira dengan dia disuntik stem cell kan jadi mudah ya betul kan tidak ada penyakit jadi mudah jadi produksinya jadi jalan terus kan berarti bisa menghasilkan uang jadi kalau 150 nah, mereka mau diulang 4 tahun 5 tahun juga nggak ada masalah. Jadi kenapa harus di booster? Harus diulang. Ya pertama karena sedikit tadi. Sel itu kan kita tidak tahu nih dia mau kemana-kemana. Kadang-kadang mencapai target tuh belum berapa persennya gitu. Nah, terpaksa di booster tuh diperkuat, dimasukkan lagi maksudnya. Ini saya suka jawaban ini saya tuh paling suka pertanyaan. Lebih detail. Gitu. Oke. Zaman dulu stem cell waktu di awal-awal itu memakai teknik autologus. Autologus itu apa? Selnya diambil dari pasiennya. Jadi si sakit ini diambil dulu selnya. Oke? Bisa dipahamin kira-kira? Macam-macam ada di sumsum tulang, ada di darah, tergantung dokternya aja. Ada di lemak. Jadi stem cell itu ada di seluruh tubuh kita. Di darah, ada semua ada gitu, cuma lemah stem cellnya tuh kan dia yang fungsinya untuk menggantikan sel yang rusak tadi kan, cuma dia tuh lemah. Tandanya lemah organ tubuh kita tetap rusak kan, misalnya ginjal tetap rusak, padahal kan stem cellnya ada di situ, betul ya? Nah, stem cell itu ada di kulit, ada di rambut, ada stem cell itu ada. Dulu tekniknya autologus. Karena itu sel dasar, jadi dimasukin ke tubuh itu dia tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi semua kita nih selnya sama selnya. Stem selnya maksudnya, stem selnya sama. Nanti yang berbeda tuh ininya olahannya itu. Nanti yang jadi golongan. Wah, kamu banyak banget catatannya nih. Bisa sampai malam saya. Pertama adalah
prosedurnya dong. Prosedur di penerimaan pasien itu apakah di dalam Tadi diulang ya. Ini ya, ini bisa dilihat ya. Kalau MSJ itu nggak bisa kita jalankan di sini ya, MSJ yang 150 juta itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu setelah keluar dari lab itu langsung masuk. Jadi nggak bisa lama. Karena itu benda hidup. Maksudnya begini, takut rusak. Kalau rusak kan kasihan pasiennya, rugi kan. Kalau dia kalau sudah bayar kan nggak bisa dikembalikan lagi kan kalau dia bayar. Nah seperti itu. Yang namanya sudah bayar ya nggak balik, pasti kembali. Ya rugi lah labnya. Nah, cuma kasihan pasiennya. Jadi kalau yang tadi yang jenis pertama ini, Andre, kalau yang 150, 200 ini langsung ke labnya. Kenapa? Karena keluar dari lab langsung disuntikan. Oke, bisa paham? Bisa paham ya? Oke. Ingat, MSC atau sekretom ini tidak boleh untuk kanker. Karena berbahaya. Karena nanti dia bisa tumbuh hebat karena dia sifatnya membangun. Bisa paham ya? Membangun. Jadi kalau untuk kanker kisah tumor ini pakainya jenis CTL. Nah kalau CTL beda lagi mas. CTL itu sistemnya autologus. Jadi diambil selnya dari pasien. Oke, diambil, nanti diolah dulu sekitar 3 minggu, 4 minggu. Dia pulang dulu atau mau ke mall dulu boleh. 3 minggu, 4 minggu, nanti baru disuntikan kembali. Kenapa diulang? Kenapa diulang lagi? Karena waktu pertama ngambil biasanya selnya masih jelek lah gitu aja. Nanti kedua baru bagus lagi, 3 sampai 4 kali. Bisa dipahamin? Nah, untuk CTL ini mungkin tidak bisa di rumah sakit ini. Paling mengambil darahnya aja. Tapi baiknya nanti pasien itu kita rujuk ke sana. Paling dekat. Kalau yang waktu dulu undangannya apa? Oh, sekretom aja cukup. Tenang mas, yang murah aja tenang mas. Bisa sekretom bisa. Ditakutin aja mas. Jadi gini, sekretom MSC ini pilihan. Ini jenisnya sama, ingatin ya, jenisnya sama. Cuman kalau ditanya mana yang hebat, ya ini yang hebat, yang bagus. Tapi kalau saya ditanya mana yang efisien, tapi gini, ya kalau uangnya lebih ya jangan MSC lah, gitu kan. Kenapa sekretom ini efisien? Karena kita memasukkannya kan sedikit, ya kan? Nanti diulang lagi. Dia hasilnya cukup bagus dan yang lain nih yang bermasalah mungkin bisa anggap adalah autoimun lah kita gitu ya dok ya. Nah, persyaratan si pasien ini persiapannya untuk ini. Jadi hebatnya suntik sekretom ini ya tidak perlu persiapan apapun. Jadi orangnya dari mall juga boleh disuntik, ya. Tidak ada persiapan. Sampai orangnya kondisi tensi tinggi pun bisa disuntik. Hah? Cuci darah. Nah ini ceritanya beda kalau cuci darah karena ada itu kan. Oke, sekarang kita cuci darah. Problemnya cuma satu. Yang dikhawatirkan pada saat kita suntikan, dia cuci darah, nah ada yang kebuang. Itu yang problemnya cuci darah itu. Beda kalau kencing manis kan tidak ada apa-apa. Beda orang hipertensi atau autoimun kan nggak ada masalah apa-apa. Makanya teknik untuk cuci darah itu terpaksa kita suntiknya setelah dia cuci darah. Misalnya dia cuci darah kan ada seminggu 2 kali ya, Selasa Jumat misalnya. Ini ada hemodulisa nggak di sini?
Misalnya Selasa sama Jumat. Nanti kan misalnya Selasa itu dia pagi, habis cuci darah, langsung suntik sekretom sisa. Nah nanti pertanyaannya begini, ini pasien yang nanti banyak, dok nanti kalau sudah suntik saya cuci darah lagi nggak? Nah ini, ya kan? Sampai normal ya dok. Nah ini program cuci darah case-nya memang khusus. Nah tapi ingat ya, ini bukan anjuran saya sebagai dokter ya. Nanti saya dikiranya anti cuci darah, repot lagi kan urusannya ya. Nah kalau masalah ikan Selasa kan disuntik. Ibu, kalau ibu ingin begitu, ingin begitu, karena kita tidak tahu perbaikannya sampai mana kan. Ya sudah, nanti hari Jumatnya dicoba aja tidak cuci darah, dicoba aja gitu, dilihat aja kuat apa enggak gitu aja. Oke, kalau kuat ya maka Jumatnya jangan cuci. Ini pasien saya ini yang 1 kali suntik, tapi ingat ini gagal ginjal akut. Kalau gagal itu cepat, kalau gagal ginjal akut ya paling 2 kali suntikan kelar. Cuma kalau gagal ginjal kronis mungkin sampai 6. Nah, kalau tidak kuat ya terpaksa cuci darah. Tapi jangan khawatir. Nanti kalau bisa, nah kalau orang gagal ginjal kalau bisa sih 2 minggu sekali lah suntik lagi kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi kadang-kadang mereka tuh negonya itu loh, udah sebulan aja dok, lihat uangnya segala macam. Nah itu yang kita permasalahan. Tapi nggak apa-apa, is oke aja. Nah kalau tidak kuat ya cuci darah lagi kan. Nanti tunggu sebulan suntik. Jadi itu yang menjadi tantangan kita orang yang cuci darah. Ya terpaksa dicoba dia jangan cuci darah. Tapi kan nanti dia ngomong, dok kalau saya 2 minggu nggak cuci darah nanti yang orang hemodulisanya marah nggak mau diterima lagi kan. Ya itu problem sendiri. Oke? Nah. Tapi kalaupun dia cuci darah nggak apa-apa, cuci darah aja. Nanti gini, kan orang itu kan pasti kan kepinginnya orang cuci darah tuh kepinginnya apa? Tidak cuci darah lagi kan? Sampai yang mau kan? Nanti dia merasakan sendiri mbak. Nanti dia saya kok nggak apa-apa ya. Nanti dia nyoba sendiri. Kalau sampai sebulan kuat, itu sudah sembuh. Kalau sampai nih kan 2 minggu sekali kan, sebulan nggak cuci darah, kuat dianya, ya itu mah sudah membaik sudah. Insya Allah sudah. Tinggal kita cek kreatininnya aja. Kalau kreatininnya membaik di bawah angka 5, ya sudah. Tidak usah cuci darah, kan indikator cuci darah lab kreatininnya berapa? 7 dan 7 ya. Kalau sudah di bawah 5 yo, yang cuci hemodialisa juga menolak ya kan, ngapain kamu kemari kan? Pasti ditolak sendiri juga. Itu. Ini mumpung bertanya loh, ini kalau yang lain bayar loh dokternya. Masalah dia berobat itu dituliskan tidak masalah karena cara kerjanya berbeda, tidak ada kontraindikasi. Ini memperbaiki sel, ini yang urusan tadi yang gula darah dan lain-lain tadi itu tidak masalah, dikonsumsi aja. Tapi jangan khawatir, kalau dia sembuh dia akan menghentikan sendiri. Nah orang kalau udah nggak pusing masa minum Atalgin terus? Oh saya udah nggak pusing. Dia akan menghentikan sendiri nanti. Nah seperti itu. Kamu udah bersepeda kalau banyak pertanyaan. Oke, Mas ada pertanyaan apa? Mangga.
bagus lah. Kalau gelap ya, ditanya aja asuransi. Jika aku sih nggak begitu. Tapi perasaan sih belum ya, Prof. Nah, oke, ini bagian keuangan. Kalau dilihat-lihat, Ya, ntar. jadi pasiennya suruh bayar dulu. Iya. Karena sifatnya pengolahan. Oke ya. Memang kalau sekretor ini, tapi tetap saja sih paling baik bahan begini disimpannya di labnya sana. Karena suhunya memang dia sesuai gitu maksudnya. Min berapa nggak tahu 100 berapa gitu min itu. Memang inilah. Oh tuh katanya sih kalau masuk tangan bisa pecah tangan situ. Jadi suhunya memang sesuai gitu ya. Jadi itu kalau disimpan bahan stevia asuka itu 20 tahun kuat dengan suhu tadi ya. Nah problemnya sekarang proses pengiriman ya kan. Nah alhamdulillah pengambilan kita ini adanya di Semarang. Ini salah satu. Oke ya, kalau Semarang, saya memang maksudnya sudah memahami ini sehingga ya terpaksa pasiennya harus bayar dulu ya pasiennya, transfer dulu, nanti baru kita buat jadwal suntik. Nah, alhamdulillah kalau di Semarang, kalau ke Cirebon itu 3 jam sudah nyampe dalam keadaan beku. Nah, permasalahannya kulkas saya cuma kulkas sama freezer. Itu kalau nggak salah minnya 18 apa 16 gitu. Jadi memang sudah dikatakan di SCR ini masih bisa bertahan sebulan gitu, bisa. Tapi saya kurang mantap gitu. Jadi selalu metode saya di sana Sudah bisa kita ukur ini Bang. Jadi agak bisa kurang lebih dong, tapi untuk rumah sakit ya dong. Kembali ke masalah sakit. Baik, terima kasih dokter, teman-teman. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi itu adalah makamnya tafriqah. Itu kayak Agim tuh hampir mirip kayak dia tuh. Yang arif Saya lihat. yang pertama. Hakim. Iyyaka na'budu, Mirip siapa? hanya kepada engkau. Apa guru syukur? Soleh Segap Oh, soleh asli. Ada kami, ada engkau. yang di Sate Ada Bahagia semua. tuh. Sate Yang Bahagia. Ada masjidnya, musolanya tuh. Ya, Hmm. kalau ngaji kecil dari situ tuh. Ya Soleh. Tapi sekarang Kalau Doa kita dibawa ke situ kan. oh iya. sudah menyaksikan Kan ngaji bahwa situ, segala jaga sesuatu sadru, itu adalah miliknya Allah, Waktu kecil buntet. dan kita menyaksikan bahwa Allah itu sangat dekat kepada miliknya, lebih dekat dari segala yang dekat. Nah, kalau sudah kita bisa seperti itu, berarti kita sudah masuk orang arif. Nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Larang desa pas. Merasa diri ini Ramayana. ada, cuma kada ada daya upaya kalau kada ditolong Tuhan. Nah, ini sudah orang arif yang nomor 2 Edi Gayet mau tutup kali Pak ya? Dia menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah. Enggak, aku Tapi kalau menyaksikan sesuatu apapun itu kada terlepas dari Allah, mengarang kada terlepas itu kayak apa? Nah, kada terlepas dari Allah, apapun yang ada dalam alam semesta ini kada terlepas dari Allah dalam penyaksiannya. Artinya kada terlepas dari Allah itu, kita ambil contoh batu. Kita pandang batu itu kada terlepas dari Allah, dari kudratnya Allah. Batu itu kada terlepas dari kudratnya Allah. Dia kada ada lagi melihat sesuatu itu, yang dilihatnya adalah pencipta sesuatu itu. Sebelum dia melihat bahwa itu apa, Allah sudah lebih dulu dilihatnya.
Sebelum dia memutuskan itu laki-laki atau perempuan, Allah lebih dulu muncul dalam hatinya. Ih, jomblo Jadi rame. ini sudah orang yang luar biasa. Al-Jam'ul Jama' nama kedudukannya. Ini tingkatan orang arif yang Qala al-Qutbul Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, man 'arafa Allah safalahul 'aish wa tabat fihi al-hayat wa tabat lahul hayat. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, walaupun ma'rifat yang tingkatan pertama tadi, apalagi yang ke atas, orang yang duduk di situ sudah mempunyai kehidupan yang nikmat dan kehidupan yang bahagia luar biasa. Orang yang duduk di makam ma'rifat itu, walaupun ma'rifat yang paling rendah, dia sudah merasakan betapa bahagianya hidup ini. Orang bahagia dengan harta ada apa-apanya. Bukan. Oh, sudah mau deket loh. Harta habis. Kemarin. Hartanya kada habis, kitanya nang habis. Jabatan sama. Bila kada kita nang mati, jabatannya mati. Tapi kalau ma'rifat kepada Allah ini Allah kada ada mati, Oh, ini nih. Allah kada ada habisnya. Makanya sepanjang masa. Waqad qila, sungguh dikata orang, inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullah ta'ala. Sesungguhnya di dalam dunia ini ada surga. Dalam dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke surga itu tidak akan ingin lagi surga di akhirat nanti. Surga apakah dalam dunia ini? Abang turun aja dulu. Turun duluan aja bang. Hari ini. Artinya orang yang ma'rifat kepada Allah itu, dia walaupun hidup di dunia tapi sudah merasakan kenikmatan melebihi daripada nikmatnya surga di. Ini tinggal apa? Nanti ada yang menyambut. Abang duluan aja. Iya. Sambal bawangnya berarti satu ya, petainya satu. Atas nama siapa? Mas Pandi. Ya. Kalau di Muhammadiyah kan nggak Dikasih sama seperti Nurdin. Nasi goreng. rumit juga. Cuma PDM yang baru itu, yang sekarang pecah dua, ada yang kesini, ada yang kesana. Apa lagi? Haji Nono itu yang pengusaha Pertamina kesini. Ya dua-duanya baik semua tuh di saya tuh. Makan aja. Cuma saya itu pusing mikirin begitu tuh. Tapi tetap aja terus datang. Kita beli banyak. Kurangannya di situ ya. Suruh mikirin begitu Yang aja kurang saya ya? nggak pernah dibayar. Yang pusat mah enak aja tuh. Yang pusat pak. Tema.
Saya belum. Ini sambal apa dia? Sambal Panas. Ini kayaknya bukan udang, bukan penyapu deh. Ya saya. Nah, ini kayaknya punya ibu deh. Penyapu nih. Ini siapa? Punya saya. Coba bapak tak. Saya. Oh, bawal ada 2 ya. Ada satu saya. Abang kok nggak sambal itu? Nggak sambal. Ini sambal siapa nih? Saya. Petainya belum. Mangganya nggak ada. Oh, mangganya nggak ada. Ngurusin rumah sakit ini ya, kota ribut ya, bangkrut udah mah, kitanya nggak dilipat. Itu tuh, kayak saya bikin itu tuh. Makanya istri Kamu saya. kayaknya udah komplit, makan dulu aja kan? Istri saya udah ngomel-ngomel. Biar aku bisa setinggal. Kalau waktu Pak Dokter bilang tinggalkan Muhammadiyah, tuh saya juga sebenarnya udah melepas karena kita waktunya habis. Sementara anak istri butuh makan, kita butuh punya rumah, butuh punya mobil, ya kan? Wah, pesawat, ngurusi Baru, ngurusi Muhammadiyah ya. Ya, makan-makan dulu. Itu siapa? Pak Nurdin belum ada ikannya? Belum. Nanti. Ya, makan dulu. Bismillah. Pan, kamu makan dulu, Pan. Iya, nunggu sendok. Ambil aja tuh deh. Apa nyambil apa? Sendok. Oh ya, sendoknya belum ada nih, Pan. Minta sendok. Sendoknya aku ikan pindang ya, Mbak? Dokter Andi aja, artinya kan dari pengalaman saya tuh Dokter Andi juga nggak ngebaca dok. Jangan berpihak ke sana. Dokter Andi kan waktu itu sempat dengan saya dekat. Tapi terus dekat memang Dokter Andi sampai sekarang dekat. Nah, waktu itu tuh bedanya berpihak ke sana ya harus apa aja di Dokter Andi tuh bagian apa? Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah. Yang di sini? Yang di klinik. Oh, yang di klinik Grobogan. Grobogan. Oh. Iya belum. Sepakat tadi. Gobal gabul ya? Gobal gabul ya? Pak dokter biasanya gobal gabul. Kalau ibu pindang kan? Ibu pindang nggak? Oh, nggak ada. Makan. Mana ikannya Pak Nurdin belum datang? Oh ya itu kayaknya. Oh ya itu gobal gabul. Sambal pete. Ikan ini, ikan bawal. Itu bawal. Bawalnya kurang 1 ya? Iya, ada ya. Ini aja kan. Ini apa nih? Kalau itu kulit tepung. Oh, lain ya? Bukan. Ya, kasih. Ini sambal siapa? Aku ikannya apa ya? Sama bapaknya dia. Ya sama bapak, tapi ikannya kok di sana. Gimana sih? Sini. Sambal pete, aku nggak biasa makan pete nih. Wah, mantap. Mantap. Ikan gurami. Gurami dibalik Pak. Adi mau ngambil. Oke, sip.